Oke dulur, kembali lagi dulur bersama Abirena. Oke dulur, sebelum melanjutkan ke video dan pembahasan, saya mau salam dulu, jangan lupa dijawab ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semua teman-teman yang sudah menjawab salam saya diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Oke dulur, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara crossover. Oke ya, di depan kita di sini sudah ada dua kit. Keduanya sama-sama crossover 2W atau dua jalan, dua output. Masing-masing output low dan output high. Oke, memang pada dasarnya crossover 2W itu memang outputnya low dan high. Cuman nanti yang high bisa diatur sampai dengan mid low, kemudian yang low nya bisa diatur sampai dengan low sub atau sub low ya. Oke, untuk video kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara kedua crossover ini, sehingga nanti teman-teman tidak bingung lagi antara macam-macam crossover. Oke, di sini ada dua crossover 2W. Mungkin ada yang bertanya, kok beda potensionya, yang satu 3, yang satunya 4. Nah, di situ nanti yang perlu kita pahami biar teman-teman itu wawasannya lebih luas dan tidak bingung lagi kalau milih crossover. Keduanya sama-sama bagus dan keduanya pun banyak kelebihan, juga pastinya ada kekurangannya. Oke ya, di sini crossover yang sebelah kanan yang saya pegang ini, dia menggunakan frekuensinya 1. Jadi antara out bagian low dan bagian high-nya dia diatur menggunakan 1 frekuensi. Kemudian untuk crossover yang sebelah ini, yang satunya lagi, dia sudah menggunakan frekuensi masing-masing antara outnya. Jadi bagian high bisa diatur sendiri frekuensinya, untuk bagian low sudah ada frekuensinya sendiri, jadi bisa diatur sendiri-sendiri. Beda dengan yang satu ini. Tetapi jangan diartikan untuk yang bisa diatur sendiri-sendiri ini lebih baik. Oke, langsung aja fokus ke kedua kit ini, jangan fokus ke godong jeruk ya. Ini godong jeruk cuman sebagai pemanis. Oke, kemudian nanti jika ditanyakan mana yang lebih bagus, ya jawabannya sama-sama bagus, cuman nanti hanya beda pada settingan saja. Oke, kalau menurut saya ya, bukan menurut kamu, menurut saya crossover yang ini lebih mudah diatur. Lah pasti kan bingung kalian. Padahal pada umumnya menurut teman-teman kebanyakan dia lebih memilih yang menggunakan frekuensi sendiri-sendiri. Karena apa? Katanya mudah diatur. Ya kalau menurut saya sih malah kebalik. Justru malah yang menggunakan satu frekuensi dia lebih mudah diatur. Nadanya lebih tepat dan tidak ada nada yang terbuang. Seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan ya, kenapa saya lebih memilih yang ini lebih mudah diatur. Kita bukan membahas masalah suaranya mana yang lebih enak, tetapi ini masalah pengaturan, menentukan nada yang pas. Jadi saya yang lebih memilih yang satu frekuensi. Mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya yang sebelumnya mengenai belajar setting crossover 2W mungkin agak lebih paham, dan yang belum menonton mungkin di sini nanti biar lebih paham. Oke, saya akan jelaskan masalah crossover yang menggunakan satu frekuensi. Satu frekuensi
di sini, jika potensio frekuensinya mentok ke kiri, maka out low dia akan mengeluarkan suara rendah, paling rendah menurut crossover ini, bukan menurut teman-teman, tetapi sudah menurut settingan dari crossover tersebut. Jadi bagian out low-nya dia akan paling rendah. Kemudian untuk bagian high-nya dia akan otomatis mengikuti. Jadi bagian out high-nya dia akan berubah menjadi mid low. Jadi agak sedikit ngebass ya, karena dia mengikuti nada yang dibutuhkan pada bagian low. Jika kita putar ke kanan mentok, maka bagian out high-nya dia akan mengeluarkan suara frekuensi tinggi. Jadi hanya tweeter saja yang bunyi. Tetapi untuk bagian low dia akan otomatis mengikuti nada yang dibutuhkan pada out high-nya. Karena out high-nya itu hanya yang dikeluarkan suara icik-icik tweeter ya. Jadi bagian out low dia otomatis akan mengeluarkan suara low mid. Jadi seperti itu, otomatis dia, bahasanya otomatis. Jadi apa ya, saling membutuhkan, saling melengkapi seperti itu untuk crossover yang menggunakan satu frekuensi. Mungkin lebih mudahnya seperti ini. Jika out high kita setting ke high, apa maksudnya outnya ke tweeter, maka bagian low-nya dia membantu out high agar mendapat suara mid dan low, seperti itu. Jadi saling melengkapi seperti itu ya. Jadi tidak mungkin ada nada yang terbuang, tidak ada nada yang hilang jika kita menggunakan satu frekuensi. Nah, untuk semua crossover build up, mungkin yang sudah kita beli maupun yang Cina atau apa, semuanya sudah menggunakan seperti ini, state variable ya, SV. Oke, mungkin cukup dulu ini. Saya akan jelaskan dulu untuk yang menggunakan dua frekuensi. Untuk dua frekuensi ini kita harus benar-benar peka atau mahir dalam menentukan nada. Karena apa? Karena di sini istilahnya manual. Kalau mobil ini masih menggunakan persneling ya. Kalau yang ini sudah menggunakan matic. Seperti itu bahasa saya. Jadi misalnya gini, kita atur bagian out high-nya, kita bikin arah jam 2. Jam 2 berarti dia yang dikeluarkan dia hanya suara mid high, low-nya tidak ada. Nah, ketika kita atur bagian low, jika kita salah memutar atau mengatur frekuensi pada bagian low, nanti otomatis dia tidak akan nyambung dengan out high-nya. Nah, di situ repotnya menggunakan frekuensi independen. Jadi dia manual, jadi agak sulit. Cuman nanti yang teman-teman yang misalnya sudah terbiasa bisa dengan mudah nyeting manual. Kalau yang pemula seperti kita, seperti saya, seperti itu ya, mungkin lebih enak menggunakan ini, lebih enak, cepat, cukup sekali putar sudah dapat. Nggak perlu mikir repot-repot. Kalau ini kita masih bingung, apalagi kalau nanti kita mutarnya musik speakernya tidak langsung ke kita, nah itu malah bingung lagi nanti. Kalau pakai ini langsung wear jadi. Nah seperti itu. Jadi mungkin kekurangannya di sini ya bisa dikatakan bukan kekurangan sih, lebih tepatnya itu agak sedikit
sulit menentukan nada, cuman bisa, cuman masih mencari-cari yang pas. Kalau telinga kita masih telinga kaleng ya mungkin agak susah. Kalau yang suhu yang sudah mahir mungkin mudah sekali. Ini baru menggunakan 2W. Kalau menggunakan 4W dengan parameter frequency independen semua, wah hancur guys. Kalau yang belum bisa. Kalau yang sudah mahir ya enak-enak aja. Mungkin kelebihannya ini menurut teman-teman yang sudah biasa mungkin lebih enak ya, kita atur high-nya sekian, low-nya sekian gitu, mungkin lebih enak. Tetapi kalau untuk cari mudahnya setting mungkin lebih baik yang menggunakan satu frekuensi. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan atau yang belum paham, ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, dilihat-lihat dulu ya, di angan-angan. Ini kita membahas masalah cara penyetingan, bukan masalah output yang dikeluarkan mana yang lebih enak, bukan ya. Kita hanya membahas masalah penyetingan saja, mengatur frekuensi. Nah, karena itu kenapa kebanyakan ya hampir mayoritas crossover build up pabrikan itu menggunakan sistem seperti ini. Ya. Karena dia lebih mudah menentukan nada dan tidak ada nada yang hilang. Sama ya seperti yang di crossover XG34MA ini juga sama menggunakan sistem seperti ini. Bukan independen. Kalau yang independen tuh yang 4W ada SG32 32I N kayak XT ya, lupa saya. Tapi ada. Oh iya, ini godong jeruk guys, bisa diorder. Oke, mungkin seperti itu ya. Jika ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan di kolom komentar. Jadi intinya nanti kembali ke teman-teman ya, suka yang mana antara matic atau manual. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Kadang ada yang suka yang matic. Kalau yang suka matic bisa pilih yang ini. Kalau yang suka manual bisa pilih yang ini. Nah, ya suka-suka ya, relatif juga ya kan. Atau kalau bingung milih, bisa tanyakan ke mbah dukunnya masing-masing. Nah, oke, terima kasih ya. Wassalam. Semoga teman-teman sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.